Tidak mudah memang. Pembahasan yang ilmiah, argumennya hanya dengan editan selembar piagam dukungan klaim narkoba dunia dan potongan-potongan sampah digital sebagai manuskrip sejarah yang terkonfirmasi, ya nggak sesederhana itulah. Terus inikah klaim Mbak Alawi yang sesungguhnya sebagai antitesis Kiai Haji Imad? Lihat videonya. Saya akan memperlihatkan bagaimana silsilah Ba'alawi itu sudah cukup kuat atau bisa dibilang malah sangat kuat kesaksiannya dari narkoba internasional. Buktinya apa? Ini saya tunjukkan. Ini adalah doha yang berisi penguatan atau kesaksian-kesaksian dari berbagai narkoba dunia. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya keahlian apa-apa terhadap ilmu pengetahuan agama Islam. Tapi saya mencoba, mari kita bersama-sama merubah mindset kita yang kolot bin kolot, ortodoks, tradisional, dan taklid yang sampai hari ini menjadi ideologi umat Islam lapisan paling bawah di Indonesia. Agar para pemirsa, netizen, dan masyarakat awam lainnya selalu dalam kesadaran logika yang sampai hari ini mengikuti perkembangan runtuhnya nasab yang diklaim kelompok Balawi, sehingga tradisi memproduksi Habib secara turun-temurun di Nusantara ini berhenti sampai di sini. Klaim nasab Ba'alawi, keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang seperti video tadi, dengan beberapa manuskrip dan piagam dukungan dari narkoba dunia yang mengakui bahwa Ba'alawi secara meyakinkan adalah cucu Nabi. Apakah ulasan tadi bisa sebagai kesimpulan yang valid yang dapat mematahkan tesis Kiai Haji Imad? Ada beberapa argumen yang dapat digunakan untuk mempertanyakan klaim-klaim tersebut dari mulai manuskrip dan piagam dukungan narkoba dunia. Di antaranya adalah keterputusan catatan sejarah. Secara sejarah, sulit untuk mengetahui secara akurat garis keturunan dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang sangat panjang sekali. Banyak catatan dan dokumen yang hilang atau terpengaruh oleh perubahan politik dan sosial. Contoh, ini contoh konkret ya, dari sulitnya mengikuti garis keturunan secara akurat dalam sejarah, ini dapat dilihat dalam beberapa kasus. Kita cantumkan saja kasus yang paling mendominasi, yaitu sumber-sumber tertulis. Pada bagian sumber-sumber tertulis tentang garis keturunan, faktanya seringkali bergantung pada dokumentasi pribadi atau keluarga. Kita masih ingat pernyataan dari salah satu kelompok Ba'alawi bahwa lembaga RA yang didirikan di Indonesia tujuannya hanya menjaga silsilah kenasaban mereka saja. Ketika nasab mereka ini selalu mereka branding untuk menjaring massa dengan tujuan membentuk ormas-ormas sejenisnya dan akhirnya mendapat simpatisan di akar rumput sehingga menjadi jaringan network mereka. Kesimpulannya, nasab untuk tujuan politik, mengkapitalisasi umat dengan proposal Wani Piro. Ini sebetulnya sudah bukan rahasia umum lagi, tapi masyarakat kadang-kadang ragu meyakininya. Oke, kembali ke sumber sejarah. Sumber-sumber ini tidak terlalu tersedia secara luas atau dipublish. Dan tidak ada lembaga independen atau pihak ketiga yang memverifikasi bahwa lembaga RA yang ada di Indonesia adalah bagian dari lembaga kenasaban dunia. Dalam kasus klaim nasab, fakta-fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan garis keturunan sangat mungkin akhirnya menjadi kabur
atau tidak dapat diakses dengan pasti. Ini kan menunjukkan bahwa adanya kompleksitas yang tidak sederhana dalam melacak nasab secara akurat dalam konteks sejarah. Sangat kompleks sekali. Tidak sesederhana yang seperti para baser Ba'alawi yang calcul buat konten asal-asalan, waton dadi, yang diklaim sebagai antitesis Kiai Haji Imad. Hei, para baser Ba'alawi, emangnya netizen sebodoh dan segoblok yang kau kira apa? Bahlul ente, bungul ente, takbir. Pertanyaannya lagi, kenapa baser begundal Ba'alawi ini terus-menerus mempublish scam antitesis Kiai Haji Imad di beberapa platform media sosial? Ini adalah upaya operasi intelijen dari kelompok Ba'alawi. Dan pasti para baser-baser ini bayarannya gede. Pasti. Bukan dari monetisasi di platform ini berapa sih? Pembodohan umat kembali berlangsung. Bahkan ada informasi bahwa satu Kiai Haji Imad masa akan menang dengan 1000 baser pasukan Ba'alawi. Sekarang tinggal para netizen saja. Bagaimana menggunakan logika akal sehat menjadi orang yang merdeka dari gempuran saudara-saudara kita sendiri yang menjadi baser pecundang antek Ba'alawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.